Tuan rumah Piala Dunia U20 2025, negara Chili. Tepat baru beberapa jam yang lalu kembali diguncang gempa bumi untuk kesekian kalinya. FIFA adakan rapat darurat mendadak untuk putuskan Indonesia jadi tuan rumah pengganti untuk Piala Dunia U20 2025 demi keselamatan pemain seluruh negara. Dan PSSI langsung siapkan 5 stadion besar kualitas top. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari Chili yang bisa bikin kaget. Simak baik-baik. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super top dan mantap. Tepat dini hari tadi putra berKTP Indonesia auto gemparkan Italia untuk kesekian kalinya. Bahkan nyaris cetak gol fantastis. Semua fans timnas Indonesia auto sangat bangga melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Lagi-lagi gegerkan publik tepat tadi malam, Bung Towel kembali berulah keluarkan pernyataan fitnah ngawur sangat tendensius. Bung Towel bahkan berani sebut Sintayong tambah kepalsuan bikin akademi sepak bola di Indonesia tapi pakai pemain naturalisasi. Fans timnas Indonesia auto marah besar. Bung Towel ditangkap dan dijebloskan ke penjara gara-gara suka bikin gaduh publik, jadi harapan satu netizen ini. Penasaran kronologinya seperti apa? Tonton video sampai selesai. Yes, mantap, alhamdulillah doa publik terkabul. 3 klub raksasa Eropa siap menyambut Mads Hilgers, bek timnas Indonesia yang akan meroket. Mads Hilgers kini tengah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa. Ada 3 nama raksasa yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Salah satu dari mereka sudah memantau perkembangan Hilgers sejak beberapa musim lalu. Apa alasan mereka tertarik? Temukan jawabannya di video ini. Setelah mencetak kemenangan 6-0, akankah Sintayong panggil Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul ke timnas? Sintayong sering mengamati perkembangan pemain dan kemenangan spektakuler Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul baru-baru ini bisa jadi menjadi pertimbangan baru. Apakah hasil 6-0 ini akan menjadi jalan bagi mereka untuk tampil di timnas Indonesia? Simak ulasannya di sini. Yes, mantap, bantuan datang. Orang Indonesia yang berkarir di luar negeri ini bocorkan kelemahan Vietnam di Piala AFF 2024. Kalau begini caranya timnas Indonesia U22 asuhan Sintayong bisa auto juara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah nih bisa-bisa. Sosok yang bocorkan rahasia itu berinisial AMB. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Yes, mantap, tepat diputuskan kemarin. PSSI dan Menpora Dito Aryo Tejo belak-belakan begini soal perkembangan pemberkasan data naturalisasi striker mematikan klub Belanda oleh Romani. Fans timnas Indonesia yang masih ngantuk kerja sekolah bisa mendadak matanya melek berbinar-binar mendengar kabar bahagia ini. Penasaran? Simak beritanya sampai selesai. Vietnam, Thailand, Malaysia dijamin auto kejang ketakutan melihat ini. PSSI tetapkan target cerdas begini ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sintayong disinyalir sangat serius keluarkan strategi terbaiknya demi juara Piala AFF 2024. Bahkan Pak Manajer sampai bilang begini. Apa yang disampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya. Setelah debut hebat di timnas Indonesia, Kevin Dix semakin dekat dengan klub hebat Liga Jerman. Kevin Dix telah menunjukkan kualitas luar biasa setelah debutnya di timnas Indonesia. Kini ia dikabarkan sudah here we go dengan klub Liga Jerman, membuka peluang besar untuk peningkatan kariernya. Apa yang membuatnya semakin dipertimbangkan di level Eropa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Haha, dasar pemain naturalisasi gagal gak tahu diri. Gayanya benar-benar sok. Dulu ketika main di timnas Indonesia malah tambah runyam. Bisa-bisanya dia ngomong gini usai timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi. Fans Garuda auto geram dan bisa aja nampol muka busuknya. Tersangkanya berinisial DM.
Penasaran? Simak sampai selesai. 7 negara dengan ranking FIFA di atas 100 yang diprediksi lolos Piala Dunia 2026, negara nomor 1 bisa mengguncang Indonesia. Piala Dunia 2026 akan menjadi arena bagi negara-negara dengan ranking FIFA di atas 100 yang siap memberi kejutan besar. Negara nomor 1 di antara mereka bahkan bisa menarik perhatian publik Indonesia. Simak siapa saja negara yang diprediksi akan melaju jauh dalam ajang bergengsi ini. Benar-benar lelucon payah. Begini pernyataan aneh dan jujur pelatih Vietnam Kim San-sik melihat skuad timnas Indonesia diisi pemain muda di Piala AFF 2024. Bisa-bisanya dia malah ngomong kayak gini. Padahal media Vietnam udah sesumbar Indonesia gak bakalan juara. Kok bisa gitu? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Negara Chili, tepat baru beberapa jam yang lalu kembali diguncang gempa bumi untuk kesekian kalinya. FIFA adakan rapat darurat mendadak untuk putuskan Indonesia jadi tuan rumah pengganti untuk Piala Dunia U20 2025. Demi keselamatan pemain seluruh negara. Dan PSSI langsung siapkan 5 stadion besar kualitas top. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru dari Chili yang bisa bikin kaget. Simak baik-baik. Baru beberapa jam yang lalu Chili yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025 kembali diguncang gempa bumi. Gempa berkekuatan 2,7 skala Richter terjadi di Samudra Pasifik Selatan dekat pantai wilayah Coquimbo pada sore hari Senin 25 November 2024 pukul 18.50 waktu setempat. Dengan kedalaman hanya 29 km, gempa ini tidak terlalu terasa, bahkan tidak ada laporan yang mengindikasikan kerusakan signifikan. Namun sebelumnya, tepat 2 minggu yang lalu, Chili, Peru, dan Ekuador sempat dikejutkan oleh gempa besar berkekuatan 8,0 SR yang memicu peringatan tsunami. Gelombang tsunami setinggi 1,8 meter dilaporkan terjadi di Pisagua, Chili Utara, dan akibat gempa tersebut aliran listrik sempat terputus di beberapa bagian negara. Pihak berwenang pun mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh garis pantai. Memang, Chili dikenal sebagai salah satu negara yang rawan gempa. Bahkan pada Februari 2010, gempa besar mengguncang lepas pantai selatan Chili, merenggut nyawa sekitar 500 orang dan menyebabkan kerusakan senilai US 30 miliar. Di sektor industri, beberapa perusahaan besar seperti Anglo American Plc, BHP Billiton Ltd, dan Teck Resources Ltd yang mengoperasikan tambang tembaga di Chili Utara tampaknya tidak terpengaruh oleh gempa ini. Namun Codelco, produsen tembaga terbesar di dunia, mengonfirmasi bahwa tambangnya di Antofagasta yang terletak lebih jauh ke selatan tidak terdampak. Namun dengan kondisi alam yang tidak pasti ini, saya berpendapat bahwa FIFA perlu mempertimbangkan opsi lain untuk Piala Dunia U20 2025. Indonesia yang sebenarnya sudah siap menjadi tuan rumah pada edisi 2023 bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk menggantikan Chili. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia siap dan pantas untuk mengambil alih sebagai tuan rumah? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini benar-benar kabar super top dan mantap. Tepat dini hari tadi putra ber-KTP Indonesia auto gemparkan Italia untuk kesekian kalinya. Bahkan nyaris cetak gol fantastis. Semua fans timnas Indonesia auto sangat bangga melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah dia? Tonton video sampai selesai. Venezia menunjukkan dominasi yang luar biasa dalam upaya mereka meraih kemenangan kedua di Liga Italia 2024 hingga 2025. Sejumlah peluang berbahaya tercipta dimulai dengan sundulan Michael Svoboda pada menit ke-5 yang masih dapat ditepis oleh kiper Lecce.
Pada menit ke-8, Jay Itzes memberikan umpan matang kepada Gaetano Oristanio, namun sayang tembakan Oristanio gagal menembus pertahanan lawan. Begitu juga dengan peluang Joel Pohjanpalo pada menit ke-25 yang masih melebar dari sasaran. 5 menit kemudian Oristanio kembali mendapatkan kesempatan melalui tembakan dari dalam kotak penalti, namun kiper Vladimiro Falcone lagi-lagi tampil sigap dan menyelamatkan gawangnya. Lecce, meski dalam tekanan, tak tinggal diam. Di menit ke-33, sundulan Dorgu sempat mengancam, namun berhasil ditepis oleh kiper Venezia, Filip Stankovic. Pada menit ke-38, Jay Itzes, kapten timnas Indonesia, hampir membuka keunggulan bagi timnya, sayang sundulannya dari jarak dekat justru mengenai tiang gawang. Sebuah peluang emas yang terbuang. Semenit kemudian tembakan lain dari Oristanio juga berhasil diblok oleh Falcone. Babak pertama pun berakhir tanpa gol, 0-0. Memasuki babak kedua, Venezia langsung melancarkan serangan sejak menit-menit awal. Selama 10 menit pertama mereka mendapatkan beberapa peluang berbahaya, namun semua usaha tersebut gagal menembus kokohnya pertahanan Lecce yang dipimpin oleh kiper Falcone. Petaka bagi Venezia datang di menit ke-70 saat operan Antonio Gallo berhasil diselesaikan dengan baik oleh Dorgu yang mencetak gol dan membawa Lecce unggul 1-0. Setelah gol tersebut, Venezia terus menguasai pertandingan dan mengepung pertahanan Lecce. Bagaimana pendapat Anda tentang jalannya pertandingan ini? Apakah Venezia seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik? Kami ingin mendengar komentar Anda. Lagi-lagi gegerkan publik tepat tadi malam, Bung Towel kembali berulah keluarkan pernyataan fitnah ngawur sangat tendensius. Bung Towel bahkan berani sebut Shin Tae-yong tambah kepalsuan, bikin akademi sepak bola di Indonesia tapi pakai pemain naturalisasi. Fans timnas Indonesia auto marah besar. Bung Towel ditangkap dan dijebloskan ke penjara gara-gara suka bikin gaduh publik, jadi harapan satu netizen ini. Penasaran kronologinya seperti apa? Tonton video sampai selesai. Bung Towel alias Tommy Welly kembali bikin gaduh publik dengan ujaran kebenciannya terhadap Shin Tae-yong. Terpantau dari Instastory Instagramnya @bungtowel8, ia berani menuliskan begini. Dia awalnya menyenggol media pikiran rakyat yang membuat headline berita bungkam Bung Towel, Shin Tae-yong dirikan Akademi Sepak Bola. Kok jadi cemen begini? Judul beritanya ngadi-ngadi. Wawancara kagak kok bisa-bisanya bawa-bawa nama gue. Biar viral ya. Ungkap Bung Towel. Lagian malah makin paradoks, Shin Tae-yong bikin akademi sepak bola tapi yang dipakai para pemain naturalisasi. Makin kelihatan palsu-palsunya. Sindir Bung Towel. Di postingan selanjutnya, Towel juga mengomentari soal tidak masuknya Eliano di skuad timnas 2 match terakhir. Towel bahkan berani ngomong gini, "Lah terus kok bisa dinaturalisasi? Eliano itu pilihan ente, PSSI atau siapa? Naturalisasi jangan jadi proses yang remeh dan sepele dong." Apa pendapat Anda tentang komentar kontroversial Bung Towel ini? Apakah Anda malah makin marah dengan kritiknya terhadap Shin Tae-yong dan proses naturalisasi pemain di Indonesia? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Yes, mantap, alhamdulillah doa publik terkabul. 3 klub raksasa Eropa siap menyambut Mads Hilgers, bek timnas Indonesia yang akan meroket. Mads Hilgers kini tengah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa. Ada 3 nama raksasa yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Salah satu dari mereka sudah memantau perkembangan Hilgers sejak beberapa musim lalu. Apa alasan mereka tertarik? Temukan jawabannya di video ini. Mads Hilgers, bek muda yang memiliki kontrak dengan klubnya hingga 30 Juni 2026, kini menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Meskipun masih terikat kontrak, Hilgers berpotensi pindah jika ada klub yang berani menebus klausul transfernya pada bursa musim dingin 2025. Agen Hilgers, Yalcin Salica, mengungkapkan bahwa ada klub-klub dari Italia dan Spanyol yang tertarik untuk mendapatkan sang pemain, salah satunya adalah Como 1907. Como 1907 memang wajar masuk dalam daftar klub yang mengincar Hilgers karena klub tersebut dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia.
Selain itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu juga berharap klub tersebut bisa merekrut pemain timnas Indonesia. Jose Maria del Nido Carrasco, Presiden Sevilla, bahkan pernah menyampaikan harapan agar ada pemain asal Indonesia yang bermain di klub tersebut. Sehingga masuk akal jika Sevilla menjadi salah satu klub yang mengincar Hilgers. Meskipun saat ini Sevilla sedang dalam kondisi kurang baik, klub asal Andalusia tersebut memiliki sejarah gemilang dengan 7 gelar Liga Eropa. Bergabung dengan Sevilla bisa menjadi langkah yang baik bagi perkembangan Hilgers. Namun agen Salica juga mengungkapkan bahwa Feyenoord, klub besar Belanda yang juga sudah lama mengincar Hilgers, mungkin menjadi opsi lain untuk sang pemain. Feyenoord bersama Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven adalah salah satu klub top di Belanda dan banyak pemain terkenal dunia pernah bermain di Stadion De Kuip. 3 klub top Eropa ini jelas menjadi pilihan menarik untuk Mas Hilgers. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para penonton sekalian. Setelah mencetak kemenangan 6-0, akankah Shin Tae-yong panggil Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul ke timnas? Shin Tae-yong sering mengamati perkembangan pemain dan kemenangan spektakuler Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul baru-baru ini bisa jadi menjadi pertimbangan baru. Apakah hasil 6-0 ini akan menjadi jalan bagi mereka untuk tampil di timnas Indonesia? Simak ulasannya di sini. Ilyas Al-Haf dan Thomas Paul baru-baru ini membuat pernyataan terbuka dalam wawancara bersama Yusa Nugraha, menyatakan kesiapan mereka untuk memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Ilyas Al-Haf, yang telah mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan Liga 2 Belanda 2024-2025, bisa menjadi alternatif menarik jika Emiliano Jonathans belum memberikan kepastian terkait keputusannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memang tengah mengincar Emiliano Jonathans, pemain yang absen dalam laga terakhir timnas Indonesia. Emiliano tampil impresif bersama Vitesse Arnhem musim ini, mengoleksi 8 gol dalam 13 pertandingan Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Di sisi lain, Thomas Paul yang musim lalu bermain di Eredivisie bersama Almere City juga menunjukkan performa cemerlang bersama SC Cambuur di musim ini. Sebagai fullback kiri, Paul berhasil mencetak 2 gol dari 13 laga di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Dengan kondisi ini, kedua pemain tersebut menunjukkan kualitas yang bisa memperkuat lini timnas Indonesia. Kini, keputusan ada di tangan Shin Tae-yong. Jika pelatih asal Korea Selatan itu tertarik untuk memanggil keduanya, Thomas Paul dan Ilyas Al-Haf akan diajukan untuk dinaturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Apakah Anda setuju dengan potensi keduanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, mantap, bantuan datang. Orang Indonesia yang berkarir di luar negeri ini bocorkan kelemahan Vietnam di Piala AFF 2024. Kalau begini caranya timnas Indonesia U22 asuhan Shin Tae-yong bisa auto juara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah nih bisa-bisa. Sosok yang bocorkan rahasia itu berinisial AMB. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Asnawi Mangkuala mengakui bahwa keberadaan para pemain diaspora di timnas Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam pertandingan melawan Vietnam. Sebelumnya, timnas Indonesia selalu kesulitan meraih kemenangan saat berhadapan dengan Vietnam. Namun berkat kontribusi para pemain diaspora, kini skuad Garuda mampu tampil lebih percaya diri dan akhirnya berhasil mengalahkan Vietnam. Banyak pemain diaspora gabung timnas Indonesia ini sangat bagus karena mereka banyak memengaruhi performa tim, kata Asnawi dalam wawancara yang dilansir dari kanal YouTube Thairat. Asnawi juga menambahkan bahwa kemenangan atas Vietnam menjadi bukti bahwa kehadiran pemain-pemain tersebut membawa perubahan besar dalam mentalitas tim. Sekarang lebih bagus karena bisa lebih mudah untuk menang lawan Vietnam. Sebelumnya, kami tidak pernah menang lawan Vietnam. Sulit bagi timnas Indonesia menang saat melawan Vietnam, lanjutnya. Menurut Asnawi, para pemain diaspora turut meningkatkan kepercayaan diri rekan-rekannya di lapangan yang berdampak positif pada performa tim secara keseluruhan. Dan sekarang bagus buat timnas Indonesia.
Mental dan kepercayaan diri pemain timnas Indonesia juga meningkat sangat bagus, ungkapnya. Dengan bergabungnya pemain-pemain berkualitas seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand, Asnawi yakin bahwa timnas Indonesia semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di AFF mendatang. Vietnam dijamin gak bisa kalahkan Indonesia menurut admin. Bagaimana menurut Anda? Apakah dengan kekuatan baru ini timnas Indonesia akan semakin sulit dikalahkan oleh tim kuat lainnya di AFF nanti? Silakan beri pendapat Anda di kolom komentar. Yes, mantap, tepat diputuskan kemarin. PSSI dan Menpora Dito Aryo Tejo belak-belakan begini soal perkembangan pemberkasan data naturalisasi striker mematikan klub Belanda oleh Romani. Fans timnas Indonesia yang masih ngantuk kerja sekolah bisa mendadak matanya melek berbinar-binar mendengar kabar bahagia ini. Penasaran? Simak beritanya sampai selesai. Menurut Menpora Dito, saat ini berkas calon pemain timnas Indonesia termasuk oleh Romani masih dalam proses kajian oleh PSSI. Oleh karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga belum menerima berkas Romani sampai saat ini. Meskipun demikian, Dito memastikan bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI. Jadi kami masih menunggu, ujar Dito saat ditemui di kantor Kemenpora RI. Dito juga menambahkan pekan lalu saat Romani hadir di Gelora Bung Karno, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyampaikan bahwa mereka berencana untuk melakukan naturalisasi terhadap oleh Romani. Sebagai informasi, Romani yang kini membela FC Utrecht di Belanda akan menjadi pemain keturunan terbaru yang memperkuat timnas Indonesia. Hal ini semakin jelas setelah Romani berfoto bersama Erick Thohir seusai laga timnas Indonesia melawan Jepang pada Sabtu lalu. Erick Thohir sebelumnya juga telah mengungkapkan target bagi Romani, yakni agar pemain tersebut dapat segera debut bersama timnas Indonesia pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Dengan bergabungnya oleh Romani, timnas Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat lini depan. Apakah Anda menantikan debutnya bersama skuad Garuda? Berikan komentar Anda di bawah. Vietnam, Thailand, Malaysia dijamin auto kejang ketakutan melihat ini. PSSI tetapkan target cerdas begini ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong disinyalir sangat serius keluarkan strategi terbaiknya demi juara Piala AFF 2024. Bahkan Pak Manajer sampai bilang begini. Apa yang disampaikan ke publik? Simak ulasan lengkapnya. Kepala Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa target utama timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 adalah lolos ke final. Meskipun pelatih Shin Tae-yong membawa skuad yang mayoritas terdiri dari pemain muda U22, Sumarji tetap optimis bahwa target ke final adalah hal yang realistis dan dapat dicapai oleh skuad Garuda. Jelang kompetisi tersebut, Sumarji berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik, terutama mengingat skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara di ajang ini. Ya, targetnya kita hasil yang terbaik lah didapat, ujar Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan bahwa minimal timnas Indonesia harus mampu mencapai partai final. Ya, final paling tidak minimal kita bisa final lah, ungkapnya. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil merupakan pemain muda, Sumarji tetap yakin dengan kekuatan timnas Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa keikutsertaan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini dimanfaatkan sebagai ajang regenerasi pemain untuk persiapan jangka panjang, khususnya untuk SEA Games yang akan datang. Harus yakin. Pada intinya, pemanggilan pemain sekarang ini adalah satu, untuk regenerasi, itu yang pertama. Kedua, untuk persiapan SEA Games, terang Sumarji. Terus yang ketiga, kalau nanti dilihat ada pemain yang bagus, yang memang layak untuk dipanggil ke timnas senior, ya kita panggil gitu. Di samping yang memang sudah terbiasa dipanggil senior, lanjutnya. Dengan persiapan matang dan tujuan yang jelas, Sumarji berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik mereka di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia bisa mencapai target tersebut? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.
Setelah debut hebat di timnas Indonesia, Kevin Dix semakin dekat dengan klub hebat Liga Jerman. Kevin Dix telah menunjukkan kualitas luar biasa setelah debutnya di timnas Indonesia. Kini ia dikabarkan sudah here we go dengan klub Liga Jerman, membuka peluang besar untuk peningkatan kariernya. Apa yang membuatnya semakin dipertimbangkan di level Eropa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Menurut laporan dari jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, Borussia Mönchengladbach BMG cukup serius mengincar Kevin Dix dan akan mencoba mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin 2025 yang akan dimulai Januari mendatang. Plettenberg melalui akun X-nya @pletigoal mengungkapkan bahwa Dix masuk dalam daftar pemain yang ingin diburu oleh Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Satu nama dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, tweet Plettenberg pada Senin dalam kurung 25 November 2024. Saat ini, Kevin Dix bermain untuk klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. Kontraknya dengan klub tersebut akan berakhir pada Juni 2025, namun masih belum ada kejelasan terkait masa depannya di tim yang berjuluk The Lions itu. Plettenberg menambahkan pemain berusia 28 tahun ini terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim dan sudah menjadi topik hangat di BMG selama musim panas. Dengan minat dari klub besar Jerman seperti Mönchengladbach, masa depan Dix semakin menarik untuk ditunggu. Apakah ia akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di bursa transfer mendatang? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Haha, dasar pemain naturalisasi gagal gak tahu diri. Gayanya benar-benar sok. Dulu ketika main di timnas Indonesia malah tambah runyam. Bisa-bisanya dia ngomong gini usai timnas Indonesia hancurkan Arab Saudi. Fans Garuda autogeram dan bisa aja nampol muka busuknya. Tersangkanya berinisial DM. Penasaran? Simak sampai selesai. Pemain Borneo FC Diego Michels baru-baru ini melontarkan sindiran tajam terhadap timnas Indonesia setelah tim Garuda mencatatkan kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun timnas Indonesia merayakan rekor baru di putaran ketiga kualifikasi dengan penuh sukacita, Diego Michels justru mengungkapkan komentar yang terasa nyinyir. Di media sosial, Diego Michels menulis, baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, disertai emotikon tertawa terbahak-bahak. Komentar tersebut langsung menarik perhatian banyak orang, terutama penggemar timnas Indonesia yang sedang merayakan kemenangan tersebut dengan antusias. Banyak yang terkejut dengan pernyataan Diego Michels, mengingat saat ini euforia sepak bola tanah air tengah tinggi. Sindiran Diego Michels tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang membuatnya mengeluarkan opini seperti itu. Apakah ia merasa timnas Indonesia terlalu cepat berpuas diri dengan satu kemenangan atau ada alasan lain di balik komentarnya? Yang pasti pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bagaimana menurut Anda, apakah Diego Michels terlalu berlebihan dengan komentarnya? Atau ada hal yang mungkin tidak kita ketahui di balik pernyataannya? Silakan bagikan pendapat Anda. 7 negara dengan ranking FIFA di atas 100 yang diprediksi lolos Piala Dunia 2026, negara nomor 1 bisa mengguncang Indonesia. Piala Dunia 2026 akan menjadi arena bagi negara-negara dengan ranking FIFA di atas 100 yang siap memberi kejutan besar. Negara nomor 1 di antara mereka bahkan bisa menarik perhatian publik Indonesia. Simak siapa saja negara yang diprediksi akan melaju jauh dalam ajang bergengsi ini. Tim-tim yang sebelumnya kesulitan untuk tampil di Piala Dunia kini memiliki peluang lebih besar untuk ambil bagian di ajang sepak bola 4 tahunan tersebut seiring dengan bertambahnya kuota peserta. Bahkan sejumlah negara yang menempati peringkat di atas 100 dunia kini berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lantas, negara-negara mana saja yang dimaksud? Timnas Suriname yang dihuni oleh banyak pemain berdarah Belanda kini memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di 2 laga awal grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF,
Timnas Suriname yang diperkuat oleh bintang-bintang dunia seperti Seraldo Becker Real Sociedad berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut. Nicaragua juga tampil impresif dengan kemenangan di 2 laga awal grup D babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Mereka pun menunjukkan performa solid yang membuka peluang untuk lolos lebih jauh. Rwanda, yang untuk pertama kalinya berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini memimpin grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan 7 poin setelah 4 laga. Di zona Asia, Sudan berada di posisi teratas grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 10 poin, menandakan bahwa mereka juga berpeluang lolos ke turnamen bergengsi ini. Guatemala mencatatkan 2 kemenangan impresif di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF, mengemas 9 gol tanpa kebobolan. Mereka mengikuti jejak Suriname dan Nicaragua yang juga tampil dominan di awal babak kedua. Comoros juga menunjukkan penampilan luar biasa di 4 laga awal grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika dengan mengumpulkan 9 poin. Mencatatkan poin yang sama dengan Ghana yang berada di posisi kedua. Tak ketinggalan, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia yang menempati peringkat di atas 100 dunia dan berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah 6 laga di grup C, timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan 6 poin, menjadikannya salah satu tim yang masih memiliki peluang untuk melaju ke turnamen. Dengan perubahan kuota peserta Piala Dunia 2026, semakin banyak tim yang sebelumnya dianggap underdog kini memiliki peluang lebih besar untuk lolos. Pasti menarik untuk melihat bagaimana tim-tim ini bersaing dalam kualifikasi yang ketat. Bagaimana menurut Anda, apakah tim-tim ini bisa terus mempertahankan performa mereka dan mencapai Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Benar-benar lelucon payah. Begini pernyataan aneh dan jujur pelatih Vietnam Kim San-sik melihat skuad timnas Indonesia diisi pemain muda di Piala AFF 2024. Bisa-bisanya dia malah ngomong kayak gini. Padahal media Vietnam udah sesumbar Indonesia gak bakalan juara. Kok bisa gitu? Simak video ini sampai selesai. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, tetap menilai bahwa skuad Garuda Indonesia lebih kuat meskipun Vietnam memiliki sejumlah pemain berkualitas. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi, timnas Vietnam tetap memiliki peluang untuk menang asalkan dipersiapkan dengan baik. Kim Sang-sik memberikan penilaian ini setelah timnas Vietnam mengalami kekalahan 3 kali beruntun dari Indonesia pada awal 2024. Dalam pertandingan Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menunjukkan dominasi dengan kemenangan telak 5-0 tanpa kebobolan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan timnas Indonesia, baik dengan atau tanpa pemain naturalisasi, tetap sangat tangguh di Asia Tenggara. Timnas Indonesia sangat kuat berkat bintang-bintang naturalisasi. Tetapi jika dipersiapkan dengan baik, Vietnam masih punya peluang untuk menang, ujar Kim Sang-sik dalam wawancara dengan media Vietnam Soha. Sementara itu, media ternama asal Vietnam menyatakan bahwa meskipun skuad muda Indonesia memiliki potensi, mereka tidak akan memberikan dampak signifikan di turnamen mendatang. Mereka juga menilai bahwa dengan banyaknya pemain muda, Indonesia mungkin tidak memiliki harapan besar untuk menjuarai turnamen tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia memang sudah cukup kuat untuk menjuarai turnamen internasional atau ada faktor lain yang perlu diperbaiki? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar.